Indonesia. Ya saudara, tadi kita sama-sama menyaksikan bagaimana kemudian yang jadi sorotan tentu saja Victory Jump Teh Friska. Tadi kita lihat sama-sama dan ini juga jadi salah satu atraksi yang dinantikan juga oleh masyarakat khususnya yang datang langsung ke Istana Merdeka. Kalau dari Selamat Teteh dulu bertugas di Istana, sebetulnya Victory Jump itu pesannya apa sih yang mau disampaikan? Jadi Victory Jump ini kan atraksi yang ditampilkan oleh Komando Pasukan Khusus Tentara Nasional Indonesia atau Kopassus. Yang ditekankan kita lihat bahwa di Victory Jump itu pengibaran bendera Sang Merah Putih bahkan dalam ukuran yang sangat besar 12 kali 8 meter menggambarkan kedikdayaan. Sang Merah Putih dan juga jiwa patriotisme itu yang ditampilkan di Victory Jump. Tapi tidak hanya Victory Jump saja Putu, karena nanti juga sesaat lagi kita akan melihat juga Giant Flag. Nah, Giant Flag juga sama pengibaran dengan helikopter. Kayaknya ini sebentar lagi juga sudah kita tinggal menunggu saja helikopternya ini melintas di langit Jakarta, khususnya di atas Istana Merdeka. Dan tadi kita lihat sejumlah tokoh juga sudah hadir, termasuk Presiden ke-7 Joko Widodo bersama dengan wakilnya Kiai Ma'ruf Amin, dan yang saat ini tentu saja kita saksikan begitu ya. Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka ini juga baru tiba dengan mobil yang sudah dihias dengan angka 81 untuk mengingatkan kita semua bahwa Indonesia saat ini sudah memasuki usia yang baru, yaitu usia ke-81. Pakai pakaian adat nih Teh. Ya. Gimana tanggapannya kalau melihat ini di beberapa kesempatan kan selalu beda-beda. Pakaian adat yang kemudian digunakan oleh tokoh-tokoh, kemudian pejabat-pejabat publik. Nah, di peringatan ke-81 ini gimana Teteh melihatnya nih, pakaian-pakaian yang digunakan, pesan-pesannya apa sih sebetulnya? Pesan-pesannya yang ingin disampaikan setiap tahunnya bahwa pakaian adat Nusantara sangat kaya. Karena itu kalau Putu dan Anda saudara melihat, bahkan banyak pakaian adat Nusantara yang belum pernah kita lihat ataupun dengar sebelumnya. Oh, ini dari daerah mana? Itu coba ditampilkan, etalasenya adalah pada saat peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan di Istana Merdeka. Karena itu para pejabat negara, presiden, wakil presiden selalu menunjukkan pakaian adat terbaiknya, termasuk juga para tamu undangan. Bahkan untuk tamu undangan, tahun ini juga kembali akan ada busana terbaik. Nanti ada penghargaan busana terbaik untuk yang terpilih. Biasanya kategorinya yang unik atau yang menarik atau yang jarang dilihat pakaian adatnya itu dilihat oleh tim istana untuk jadi busana adat terbaik. Oke, hadiahnya apa Teh biasanya yang dibagi-bagi? Macam-macam, dari mulai sepeda waktu itu sepeda ya. Atau juga ada hadiah lainnya dari istana. Tapi yang jelas bukan semata hadiahnya tapi kebanggaan. Wah, datang ke istana siap-siap sejak subuh, sejak pukul 3 dini hari, biasanya 5 subuh sudah bisa masuk ke sekitar area istana dan menampilkan pakaian terbaiknya di depan banyak pihak, di depan banyak tokoh. Ini jadi momentum yang selalu ditunggu Putu setiap tahun. Dan ini nampaknya bukan, kalau kita lihat tadi kita perhatikan begitu ya, pakaian yang digunakan oleh wakil presiden kita begitu, Gibran Rakabuming, ini bukan hanya pakaian adat saja Teh, tapi juga sampai ke tasnya, topinya. Ini juga diperkenalkan begitu ya ke masyarakat Indonesia. Artinya kalau kita bicara soal NKRI itu kan juga soal perbedaan tapi tetap satu. Mungkin itu juga yang mau disampaikan dan selalu dibawa setiap peringatan HUT RI ya Teh ya. Betul. Dan saya baru dapat informasi juga bahwa tim yang akan mengibarkan Sang Merah Putih ini sudah keluar. Nanti akan diberi nama Tim Indonesia Berdaulat. Formasi utama paskibrakanya sudah ditentukan. Yang akan menjadi pembawa bendera merah putihnya adalah Selina Olivia